Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ibu masih berpikir lagi? Ini malam hari raya, Narto. Dengarlah suara beduk yang bersaut-sautan. Malam hari raya seperti inilah ayahmu pergi dengan tidak meninggalkan sepatah kata apapun. Ayah, Besok hari raya, Narto, akan kuampuni semua dosanya. kenapa ibu masih mengingat orang yang bahkan tidak ingat lagi kepada kita? Aku pikir dia masih ingat kepada kita, Narto. Mintarsi kemana, Bu? Mintarsi sedang mengantarkan jahitan, Narto. Mintarsi masih mengambil upah jahitan. Bukankah seharusnya Mintarsi sudah tidak perlu bekerja lagi? Biarlah, Narto, agar kepandaiannya itu tidak sia-sia. Ibu mau bilang bahwa penghasilanku belum cukup untuk memberi makan kita. Bagaimana dengan lamaran Mintarsi, Bu? Mintarsi sepertinya tidak mau bersuami, Narto. Tetapi dari pihak orang tua laki-laki terus saja mendesak ibu. Kenapa, Bu? Kan mereka uangnya banyak. Ah, uang, Narto. Maaf, Bu. Bukan bermaksud aku menjual adikku sendiri. Kenapa aku menjadi mata duitan? Ini pasti semua karena hidupku yang sejak kecil penuh dengan penderitaan. Ayahmu dulu seorang hartawan yang sangat kaya raya. Dia mempunyai tanah dan kekayaan yang sangat banyak waktu kami kawin dulu. Seperti pohon yang ditiup angin. Uang, Narto. Tidak, Narto. Aku tidak mau terkena dua kalinya. Biarlah Mintarsi menikah dengan seseorang yang berbudi tinggi. Meski. Tapi bukanlah lebih baik, Bu? Ada uang, ada budi. Dimanalah dicari, Narto. Mintarsi hanyalah seorang gadis biasa. Sekarang keadaan kita sedang tidak punya uang. Sebentar lagi uang tabunganku akan habis. Ini semua karena ulah ayah. Sejak kecil, Mintarsi harus menikmati pahit getirnya kehidupan. Tapi kita harus yakin, Bu, kita harus merubah ini. Mesti, inilah tugasku sebagai abangnya. Aku akan bekerja keras untuk adik-adikku. Kalau saja gue yang 1 juta. Sebenarnya uang 500.000 saja sudah cukup, Narto. Setelah Mintarsi, tibalah giliranmu. Aku kawin, Bu. Belum bisa aku memberikan kesenangan untuk diriku sendiri sebelum ibu dan saudara-saudaraku merasakan kebahagiaan atas jerih payahku. Aku sudah merasa bahagia kalau kau bahagia, Narto. Dan kata orang, bahagia itu akan turun kepada anaknya. Pada waktu malam hari raya ia pergi, aku tidak tahu aku harus bagaimana. Tetapi Maimun lambat pulang sekali hari ini, Bu. barangkali banyak yang dikerjakannya. Katanya sekarang ia naik gaji. Wah, benar itu, Bu. Memang benar sih. Maimun otaknya encer sekali. Namun karena kita kesusahan, kita tidak bisa menyalahkan Maimun ke sekolah yang tinggi. Andai saja punya uang. Narto, siapakah perempuan yang sedang bersepeda denganmu? Itu hanya teman kerja saja, Bu. Tidak lebih. Tapi ibu rasa dia pantas untukmu, Narto, meskipun sepertinya dia orang kaya. Untuk apa memikirkan kawin sekarang, Bu? Mungkin 10 atau 20 tahun lagi, Bu. Tapi kalau Mintarsi sudah kawin nanti, kau juga, Narto. Waktu malam hari raya seperti inilah, aku peluk anak-anakku semua. Sudahlah, Bu. Untuk apa mengingat orang yang sudah tidak mengingat kita lagi? Mau menunggu, Bu, Bang? Tidak. Agak lambat pulang hari ini, Mun. Tadi berbuka puasa di mana? Ya kerja lembur, Bu. Buka puasa sama teman di kantor. Iyalah, buat pekerjaan Mintarsi nanti. Mana dia, Bu? Mengantarkan jahitan. Bang, ada kabar aneh nih. Tadi pagi aku berjumpa dengan orang tua yang mirip banget dengan ayah. Oh, iya.
Tadi pagi waktu Pak Tirto berbelanja di sentral, ia ketemu dengan orang tua yang kira-kira berumur 60 tahun. Ia kaget juga karena orang tua itu mirip betul dengan Raden Saleh. Tapi kemudian orang itu menyingkirkan diri dan menghilang di kerumunan orang banyak. Tidak mungkin ya di sini. Aku kira dia sudah meninggal dunia karena setelah 20 tahun lalu dia pergi, tidak ada kabar sama sekali tentang ayahmu. Ada orang bilang dia pergi ke Singapura, Bu. Tapi itu 10 tahun yang lalu. Kata orang yang melihatnya, ayahmu mempunyai toko yang sangat besar. Dan kata orang yang melihatnya juga, dia sudah hidup mewah di sana. Ya, tapi anaknya makan lumpur, Bu. Tapi kemudian tidak ada lagi kabar tentang ayahmu semenjak ia pergi pada malam hari raya. Sebenarnya bagaimana rupa ayah sebenarnya sih, Bu? Waktu ia masih muda dulu, ia tidak belajar, tidak seperti kau. Ia suka berfoya-foya, tetapi ia sering meminjamkan uang kepada orang. Tetapi Serem ya. Kau libur berapa hari, Mun? 2 hari, Bang. oh iya, hampir saja lupa. Ada makanan yang belum ibu keluarkan. Pak Tirto bertemu dengan orang itu kapan, Mun? Kira-kira kemarin sore, jam 6:30. Bagaimana kira-kira pakaiannya? Tak begitu bagus lagi katanya. Sudah compang-camping dan kopiahnya terlihat sudah sangat putih. Oh, begitu. Kau masih ingat rupa ayah, Bang? Jadi ingat lagi aku, sudah kupaksa aku untuk melupakan dia. Seharusnya Bang ingat. Umur Abang kan waktu itu masih 8 tahun. Sedangkan aku aja masih ingat walaupun sama-sama. Tidak mungkin aku masih mengingatnya. Pak Tirto banyak ceritanya tentang ayah. Ya, kata orang, ayahmu itu dulu seorang yang baik hati. Pada malam hari raya seperti ini, andai saja dia berada di rumah, pasti dia akan bersenang-senang dengan anak-anaknya. Bentar sih belum pulang. Kemana saja dia ini? Bang Narto, tadi pagi aku bertemu dengan orang India. Kemudian aku berkenalan dengannya. Dia mengajarkan aku bahasa Urdu, sedangkan aku mengajarkan dia bahasa Indonesia. Wah, bagus itu. Kau memang harus belajar ilmu setinggi-tingginya. Jangan seperti aku ini, tidak berpendidikan, hanya ada di sekolah rendah saja. Andai saja jika aku punya ayah, aku pasti lebih pintar. Tapi ya bagaimana lagi, ini sudah salahnya ayah. Sudah berbuka puasa semuanya. Tadi kami menunggu kau. Lama benar. Makanlah, apa yang kau lihat di luar? Tadi waktu saya di sana tadi, Bang Narto, dengarlah dulu. Ya, mendengar. Ada orang di ujung jalan sana, dari jembatan lihat-lihat ke arah rumah kita. Sepertinya seorang pengemis. Kenapa semuanya jadi diam? Orang tua. Bagaimana rupanya? Hari gelap jadi tidak begitu jelas kelihatannya. Tapi orangnya, Coba lihat. Siapa, Mon? Ada orang kelihatannya. Malam hari raya seperti ini, ia berlalu dulu itu. Mungkin Lupa saja orang sudah pergi itu. waktu kami masih sama-sama muda, kami sangat berkasih-kasihan. Sejelek-jeleknya ayahmu, banyak juga kenangan-kenangan di masa itu. Nak, mungkin ia kembali. Assalamualaikum. Apa di sini rumahnya Saleh? Astagfirullah, seperti suara ayahmu, nak. Ayahmu pulang, nak. Tina, engkau Tina. Saleh, engkau Saleh. Engkau banyak berubah, Saleh. Iya, 20 tahun perjalanan kita buat wajahku banyak berubah. Dan ini apakah anak kita semua? Iya, mereka adalah anak-anakmu. Mereka sudah lebih besar dari ayahnya. Mari duduk dan pandangilah mereka. Apakah aku boleh duduk, Tina? Tentu saja boleh. Mari. Ayahmu pulang, nak. Ayah, aku Maimun. Maimun, kau sudah besar ternyata. Dulu kakimu masih kecil dan sangatlah lemah. Dan anak ini siapa? saya minta resi ayah. Bentar sih, kau cantik sekali. Seperti dulu waktu ibumu masih muda. Aku bingung harus memulai bicara dari mana. Anak-anak sudah besar sekarang. Ya, anak-anak dapat tumbuh walaupun tanpa seorang ayah.
Mereka semua sudah menjadi orang yang pandai. Gunarto bekerja di perusahaan tenun, dan Maimun, ia tidak pernah tinggal kelas di sekolahnya, selalu keluar yang pertama kali. Dan Mintarsi, dia membantu aku menjahit. Ibu bisa saja. Mereka hebat emang, seperti aku 10 tahun yang lalu, bahwa aku adalah suatu negara yang sangat kaya dan memiliki banyak pegawai. Namun perusahaan itu tetap terbakar oleh si jago merah, dan masih belum puas menyeretku ke dalam lembah kehancuran. Semua saham-saham yang kubeli merosot semua, dan saat itu keluargaku dan semuanya terdampar di jiwaku. Mereka seperti mengalami kasihku. Gunarto, apakah kau mau mengambilkan aku segelas air? Gunarto, ayahmu sedang berbicara itu. Semestinya engkau mendengarkannya, nak. Sudah semestinya ayahmu pulang dan bertemu dengan anak-anaknya yang sudah sekian lama tidak bertemu. Kalau Gunarto tidak mau, biarlah Maimun. Maukah kamu memberikan aku segelas air? Baik, Ayah. Maimun, kapan kau mempunyai seorang ayah? Gunarto, Kita tidak mempunyai seorang ayah, Bu. Gunarto, apa katamu itu? Kami tidak punya seorang ayah, kataku. Sejak kecil, hidupku penuh dengan penderitaan. Semua karena orang ini. Dia pergi meninggalkan untuk melampiaskan hawa nafsunya. Dia lebih mencintai dunia daripada anak-anaknya sendiri. Itu kataku. Tapi Bang Narto, ibu saja sudah memaafkannya. Kenapa kita tidak? Ibu seorang perempuan. Pada saat aku kecil dulu, aku menangis di pangkuan ibu karena lapar. Dan apa yang ibu bilang, ini semua salah ayahmu. Ayahmu lah yang harus disalahkan. Sejak kecil, aku bekerja menjadi budak orang, dan ibu bekerja untuk mencuci pakaian kotor orang lain. Sedangkan ayah, ia hidup bergelimang harta, hidup mewah, hanya melampiaskan hawa nafsunya. Sedangkan kita di sini makan lumpur. Jika ada orang yang disalahkan, itu adalah ayah. Sejak aku kecil, hidupku penuh dengan getir pahitnya kehidupan. Pada waktu umur 18 tahun, hidupku sudah aku pertaruhkan untuk kalian semua. Gunarto! Tapi Bang, lihat, Ayah sudah tua. Maimun, seringkali kau ucapkan kata ayah kepada orang tua ini. Jika ada orang, mengapa kau menganggap orang tua ini ayah? Hanya saja jika ada orang tua berpakaian lusuh, compang-camping ini mengatakan kau dia ayahmu, apa kau benar-benar merasakan bahwa ia adalah seorang ayahmu? Bang Narto, kita adalah anaknya, darah dagingnya. Bagaimana bisa Bang berkata seperti itu? Jadi, maksudmu adalah kewajiban kita. Setelah dia melampiaskan hawa nafsunya kemana-mana, lalu dia kembali dalam keadaan miskin, meminta bantuan dari kita. Apakah kamu yakin itu adalah seorang ayah? Gunarto, sampai hati engkau berbicara gitu kepada ayahmu, ayah kandungmu. Gunarto memang pernah punya ayah kandung, tapi itu dulu, 20 tahun yang lalu. Ayah kandung Gunarto sudah lama meninggal dunia. Gunarto yang sekarang ini tidak mempunyai ayah kandung. Gunarto yang sekarang merupakan Gunarto yang Gunarto bentuk sendiri. Gunarto tidak pernah memiliki hutang budi kepada siapapun. Gunarto merdeka sebebas-bebasnya. Dulu aku memang berdosa, pernah mengakuinya. Dan karena itulah aku kembali untuk memperbaiki semuanya. Dan aku tidak memaksakan untuk aku diterima di tempat yang tidak aku hendaki. Baiklah, aku akan pergi. Tunggu dulu, Ayah. Jika Bang Narto tidak mau menerima Ayah, aku akan menerima Ayah. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Maimun, apakah kau pernah menerima pertolongan dari orang ini? Akulah yang membesarkanmu. Akulah yang membesarkanmu dari uang menjadi budak dan kacung suruhan. Jangan begitu keraslah Bang Narto. Jangan kau membela dia. Aku pernah menerima pukulan dan tamparan dari dia. Aku bahkan tidak pernah menerima rasa kasih sayang dari seorang dia. Dan kau masih ingin membela dia. Kau menyakiti hati ibu, Bang. Kau jangan ikut-ikut membela dia. Kau tidak pernah merasakan rasanya pahit ketirnya kehidupan. Tapi sudahlah, demi kebahagiaan saudara-saudaraku, aku akan rela kalian menderita. Jangan kalian menderita seperti aku. Aku mengerti. Bagiku tidak ada jalan untuk kembali. Daripada kembali tujuannya untuk mengambil kalian, aku akan pergi. Tunggu, Ayah. Ayah sudah makan. Ayah punya uang. Ayah akan pergi kemana sekarang? Di jalan atau sungai, aku hanyalah pengemis sekarang. Aku memang sudah sadar dan harusnya malu untuk kembali ke tempat ini. Aku yang sudah tua, bongkok, bengkak. Harusnya aku memang malu. Biarlah aku pergi.
Pada malam hari raya, dia pergi dan datang untuk pergi lagi, seperti angin topan yang ditiup angin. Beginilah nasib ibu, nak. Bang, bagaimana keadaan abang? Apakah abang tidak bisa memaafkan ayah? Besok sudah hari raya, seharusnya kita saling memaafkan. Dia akan pergi kemana setelah itu? Tidak ada belas kasihan, tidak ada rasa untuk tanggung jawab terhadap adik-adiknya. Dalam hujan lebat seperti ini, abang menyuruh dia pergi. Dia ayah kita sendiri, bang. Janganlah kalian lihat aku seperti terdakwa. Mengapa kalian menyalahkan aku saja? Aku sudah berulang kali mengatakan bahwa dia bukan ayahku dan tidak akan pernah menjadi ayahku. Tidak, aku akan panggil kembali ayahku pulang. Aku tidak peduli apapun yang akan terjadi. Kalau perlu bunuh saja aku kalau abang mau. Aku harus pulang. Bangun! Mana ayah? Mana ayahmu? Aku tidak tahu, hanya kopiah dan sarungnya saja yang kudapati. Namun, di mana kamu dapatkan kopi dari sarung itu? Di tepi sungai dekat jembatan. Aduh, ayah kemana? Aku tidak tahu. Ayah lambat dari sungai. Gunarto! Ayah, aku tidak sengaja membunuh ayah. Ayah yang dulu tinggi derajatnya, lalu aku hina maki-maki. Ini semua salahku. Aku yang harus disalahkan. Ayah!